Lo pikir lo udah jago baca cewek, bro? Seringnya, kita itu cuma baca apa yang kita mau lihat, bukan apa yang beneran ada di depan mata. Kita terjebak sama ilusi yang kita ciptakan sendiri, berharap sinyal-sinyal itu datang dalam bentuk yang gampang dicerna ego kita yang gede ini. Padahal, kode cewek itu jauh lebih kompleks dari sekedar senyum atau sentuhan yang jelas. Itu kayak lapisan-lapisan psikologis yang kalau lo nggak peka, bakal lewat begitu aja. Kayak angin sepoi-sepoi yang lo kira cuma lewat. Ini bukan tentang ngejar, tapi tentang memahami perubahan halus yang menandakan ada sesuatu yang bergeser di dunianya. Sesuatu yang mulai menunjuk ke arah lo. Pergeseran pusat gravitasi perhatiannya. Coba deh lo perhatiin, bro. Bukan cuma soal dia ngomongin lo atau ngasih perhatian ke lo secara terang-terangan. Ini lebih dalam dari itu. Ketika seorang wanita mulai tertarik sama lo, ada semacam pergeseran subtil dalam alokasi energi mental dan emosionalnya. Dia mungkin gak langsung ngajak lo ngobrol intens atau ngasih kode genit. Yang terjadi adalah, tanpa sadar, fokus utamanya mulai bergeser ke keberadaan lo di sebuah ruangan. Matanya bakal nyari lo duluan di keramaian, atau pandangannya bakal sedikit lebih lama berhenti di lo saat lo lagi ngomong. Bahkan kalaupun dia lagi ngobrol sama orang lain. Ini bukan cuma kontak mata biasa, tapi kayak ada magnet tak kasat mata yang narik saraf optiknya buat memprioritaskan lo. Gue bukan cuma ngomongin soal dia ngedengerin cerita lo. Gue ngomongin tentang bagaimana cara dia mendengarkan. Dia bakal ngasih pertanyaan lanjutan yang nunjukin dia beneran nyerap informasi yang lo kasih. Bahkan detail kecil yang mungkin lo sendiri udah lupa pernah lo sebutin. Otaknya secara otomatis akan memproses dan menyimpan data tentang lo, karena lo mulai jadi elemen penting dalam peta kognitifnya. Perhatikan juga gimana dia menanggapi orang lain di sekelilingnya saat lo ada. Mungkin dia jadi sedikit kurang terlibat dalam obrolan kelompok yang gak melibatkan lo, atau seolah-olah menggunakan orang lain sebagai jembatan untuk akhirnya bisa berinteraksi dengan lo. Ini bukan tanda dia gak sopan, bro. Tapi lebih ke prioritas bawah sadarnya yang mulai mengarahkan energinya ke arahmu. Dunia sosialnya seakan berputar sedikit lebih lambat di sekitarmu, menandakan bahwa lo udah berhasil menarik perhatian yang lebih substansial dari sekedar basa-basi. Ini adalah pengakuan nonverbal bahwa lo telah memasuki orbit psikologisnya dengan cara yang signifikan. Gerbang otentisitas yang terbuka. Kalau dia mulai tertarik serius sama lo, bro, dinding pertahanannya bakal mulai runtuh. Tapi bukan dengan cara yang dramatis atau langsung. Ini adalah proses bertahap di mana dia mulai mengizinkan lo melihat versi dirinya yang lebih mentah dan gak terpoles. Dia bakal mulai berbagi sedikit lebih banyak tentang pikirannya yang belum difilter atau perasaannya yang lebih rentan, terutama saat cuma ada lo berdua. Ini bukan berarti dia bakal langsung curhat semua rahasia hidupnya, tapi lebih ke arah ekspresi opini yang lebih jujur, kekhawatiran kecil yang dia punya, atau aspirasi pribadi yang gak akan dia obrolin dengan sembarang orang. Ini adalah undangan untuk masuk lebih dalam ke alam batinnya, sebuah kesempatan untuk melihat apa yang ada di balik fasad sosial yang biasa dia tunjukkan. Perhatikan juga, dia mungkin bakal mulai nyaman menunjukkan momen-momen yang kurang sempurna di depan lo. Mungkin dia lagi capek, lagi frustrasi sama sesuatu, atau bahkan bikin kesalahan kecil yang bikin dia kelihatan sedikit kikuk. Ini adalah tes bawah sadar, bro. Dia pengen lihat apakah lo bisa menerima dia apa adanya, bukan cuma versi terbaik dari dirinya yang selalu dia tampilkan. Dia nggak minta lo ngefix masalahnya, tapi dia pengen tahu apakah kehadiran lo adalah ruang aman di mana dia bisa jadi dirinya sendiri tanpa perlu terus-menerus jaga image. Kebutuhannya akan validasi juga bakal berubah. Dia nggak cuma butuh pujian umum, tapi dia bakal mencari pendapat dan pandangan spesifik dari lo tentang hal-hal yang benar-benar penting baginya, seperti proyek passionnya atau dilema pribadi. Ini adalah tanda kepercayaan yang mendalam, bahwa lo adalah seseorang yang pandangannya dia hargai dan yang dia percaya untuk melihat sisi rentannya. Ini adalah penawaran otentisitas, sebuah pengorbanan kecil dari benteng emosionalnya, proyeksi diri, dan narasi masa depan yang menyatu. Kalau seorang cewek beneran tertarik sama lo, bro, dia nggak cuma ngasih perhatian yang sifatnya sekarang,
Ada pergeseran psikologis yang lebih fundamental. Dia mulai secara bawah sadar memproyeksikan dirinya ke dalam narasi hidup lo, bahkan sebelum ada komitmen apa-apa. Ini bukan cuma soal dia ngedengerin lo cerita tentang impian lo. Ini tentang bagaimana otaknya mulai menyusun skenario di mana dia punya peran dalam impian tersebut. Dia mungkin bakal ngajuin pertanyaan yang mendalam tentang visi jangka panjang lo, karir, atau bahkan nilai-nilai hidup lo. Bukan sekedar basa-basi, tapi untuk mencari titik temu atau potensi keselarasan. Itu kayak dia sedang memindai peta masa depan lo, mencari celah di mana dia bisa menempatkan dirinya dengan nyaman. Perhatikan juga bro, dia bisa jadi bakal mulai berbagi tentang ambisinya sendiri atau dilema personal yang dia hadapi dengan cara yang mengundang pandangan lo. Ini bukan cuma untuk dapat simpati, tapi dia pengen lihat bagaimana lo merespons. Apakah lo bisa jadi bagian dari solusi atau sekedar pendengar pasif? Dia ingin melihat apakah lo bisa jadi pilar pendukung dalam perjalanannya, sama seperti dia mulai melihat dirinya sebagai bagian dari pilar dalam perjalanan lo. Keberhasilan lo, sekecil apapun itu, tetap dia rayakan dengan antusiasme yang tulus, bukan cuma sopan santun. Itu menunjukkan bahwa dia sudah menginvestasikan sebagian kecil dari emosinya pada outcome hidup lo, karena secara tidak langsung, outcome lo mulai mempengaruhi potensi outcome dia sendiri. Ini adalah indikator kuat bahwa lo sudah nggak lagi cuma jadi sosok di dunianya, tapi mulai menjadi bagian integral dari konstruksi masa depannya. Ujian diam-diam dan pencarian validasi yang spesifik. Ketika seorang wanita mulai serius sama lo bro, dia nggak akan langsung menyatakan perasaannya atau melancarkan manuver romantis yang jelas. Sebaliknya, dia bakal menjalankan serangkaian ujian diam-diam yang sangat subtil, kadang tanpa dia sadari sendiri, untuk menguji konsistensi karakter lo dan melihat apakah lo beneran layak untuk mendapatkan kepercayaannya yang lebih dalam. Dia nggak cuma melihat apa yang lo katakan, tapi lebih ke bagaimana lo bertindak saat lo berpikir nggak ada yang memperhatikan. Bagaimana lo memperlakukan orang yang nggak punya kuasa, misalnya pelayan di restoran atau petugas kebersihan, bakal jadi data penting buat dia. Dia mencari keaslian nilai-nilai lo, bukan sekadar citra yang lo bangun. Selain itu, kebutuhan dia akan validasi juga bakal berubah drastis. Dia nggak lagi mencari pujian umum tentang penampilan atau kecerdasannya. Yang dia cari adalah validasi yang sangat spesifik dari lo, terutama tentang hal-hal yang menyentuh inti identitasnya atau ambisinya yang paling pribadi. Dia mungkin bakal nanya pendapat lo tentang proyek passionnya, keputusan karir yang rumit, atau bahkan dilema moral yang dia hadapi. Ini bukan berarti dia nggak punya pendirian. Ini adalah tanda bahwa dia menghargai pandangan lo secara unik dan percaya bahwa lo punya kapasitas untuk melihat esensi dirinya yang paling dalam. Dia pengen tahu apakah lo benar-benar mendapatkan dia, memahami nuansa pemikirannya, dan bisa memberikan perspektif yang menambah nilai, bukan cuma sekedar setuju atau memuji. Ini adalah indikator bahwa dia sedang mencari lebih dari sekedar pasangan. Dia mencari seorang confident, seorang partner yang bisa melihat dan mengapresiasi kedalaman jiwanya. Kesimpulan, jadi bro, ini bukan cuma tentang trik PDKT atau rumus-rumus konyol yang cuma nyentuh permukaan. Ini tentang menyelami arsitektur psikologis seorang wanita, tentang kemampuan lo membaca sinyal-sinyal paling halus yang nyaris nggak terucap, tapi punya bobot emosional yang luar biasa. Kalau lo bisa ngelihat pergeseran fokus matanya, memahami saat dia mulai membuka gerbang otentisitas dirinya, mengenali kapan dia mulai menyusun lo ke dalam narasi masa depannya, dan melewati ujian diam-diam yang tanpa sadar dia berikan, berarti lo udah di jalur yang benar. Ini bukan tentang jadi cenayang bro, tapi tentang mengembangkan empati yang tajam dan observasi yang presisi, buat beneran memahami apa yang terjadi di balik tatapan mata atau senyumannya. Ini tentang jadi pria yang beneran hadir, yang bisa melihat lebih dari sekedar kulit dan mengapresiasi kompleksitas jiwa yang ada di hadapannya. Nah, kalau kalian masih kesulitan untuk PDKT, yang lo butuhin cuma satu, yaitu e-book Pria Bertumbuh. Langsung order sekarang, biar lo cepet dapet pasangan yang lo mau. Kalau misal lo butuh curhat atau nanya, tinggal hubungi gue lewat WhatsApp.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam pria bertumbuh, dan semangat bro!